Selamat datang di cerita pengantar tidur. Kalau kamu lagi sendirian dan gak bisa tidur, tenang aja. Aku bakal nemenin kamu malam ini lewat satu cerita. Cerita tentang kos-kosan tua yang katanya gak pernah benar-benar kosong. Ambil posisi yang paling nyaman, tarik selimut kamu dan siapin diri. Karena kalau cerita ini sudah dimulai, kamu mungkin gak bakal bisa tidur dengan tenang. Waktu itu aku lagi nyari kos. Udah keliling sana sini, tapi rata-rata mahal semua. Sampai akhirnya aku nemu satu. Bangunannya besar, 2 lantai, dan ada 8 kamar. Tapi yang bikin aneh, cuma ada satu kamar yang bisa ditempati. Kamar nomor 3. Kamar itu akhirnya aku ambil. Pemilik kos cuman bilang, biasanya emang sepi, tapi aman kok, tenang aja mbak. Aku sih mikir, ya udahlah, yang penting murah, deket kampus dan bersih. Tapi hari pertama di sana, rasanya aneh banget. Jam 2 pagi, aku belum bisa tidur. Tiba-tiba, aku dengar suara air nyala. Kayak suara orang mandi dari kamar sebelah. Padahal kamar sebelah itu kosong. Loh, siapa yang mandi malam-malam gini? Kan gak ada orang lain di sini. Aku tempelin telinga ke dinding, air masih ngalir. Lalu berhenti, diganti sama suara kayak kursi diseret pelan. Suara itu beneran ada. Dan sejak malam itu, hampir tiap malam aku dengar hal yang sama. Di kamarku ada cermin besar yang nempel di atas meja belajar. Awalnya aku cuek aja, tapi makin lama aku sadar bayangan di cermin itu kayak bergerak gak barengan sama aku. Tadi aku udah duduk, tapi di cermin masih kelihatan berdiri. Kadang aku lihat kayak ada sosok lain berdiri di belakangku. Cuman samar kayak bayangan, tapi jelas bukan bayangan aku. Dan yang paling bikin aku gak nyaman, kadang wajah di cermin itu senyum sendiri. Padahal aku gak senyum sama sekali. Suatu sore, aku mampir ke warung kecil di ujung gang. Ibu pemilik warung ngeliatin aku lama. Terus nanya, "Mbak, ngekos di kamar 3 ya?" Aku kaget, tapi aku jawab, "Iya bu, emang kenapa?" Ibu itu pelan-pelan jawab, "Dulu kamar itu pernah ditempatin sama mahasiswa lainnya, tapi dia meninggal. Katanya sih jatuh dari tangga." Aku langsung merinding. Dalam hati aku mikir, tangga? Tapi di kamar ini gak ada tangga. Ibu itu lanjut ngomong, "Abis itu banyak yang pindah. Ada yang cuma tahan seminggu, ada yang tengah malam kabur. Kamu hebat loh bisa tahan lama di situ." Dari warung itu, aku kembali ke kosan. Karena penasaran, aku coba taruh HP dekat pintu buat rekam suara dari luar kamar. Paginya, aku dengerin hasil rekamannya. Awalnya cuman suara kipas angin. Tapi di menit ke-41, ada suara langkah kaki pelan dan berat banget. Kayak ada yang jalan di ujung lorong depan kamar. Lalu ada suara seseorang berbisik, "Kamar ini belum boleh kosong." Itu suara siapa barusan? Malam ke-10, aku sadar cermin di kamarku mulai retak. Ada garis-garis kecil di ujung kanan bawah. Tapi pas aku deketin, retakan itu kayak bentuk kuku, bukan retak biasa. Ini kayak ada yang nyakar dari dalam cermin. Malamnya, pas aku lagi duduk nulis tugas, bayangan di cermin itu mulai senyum, pelan, panjang, dan senyumannya bukan senyuman manusia. Jam 1 pagi, aku ngerasa kasurku ditekan dari ujung kaki, seolah-olah ada yang duduk di kakiku. Aku gak berani buka mata, tapi pas dengar suara napas deket banget di telingaku. Terus ada yang bisik, "Kenapa? Kamu belum pergi juga?" Aku langsung teriak, "Tolong,
jangan ganggu aku. Aku gak ada niat apa-apa. Pas aku berani buka mata, gak ada siapa-siapa. Tapi di lantai ada jejak kaki basah menuju arah cermin itu. Besok paginya aku langsung cabut, gak pamit, gak balik lagi. Tapi pas aku lagi narik koper ke gerbang, pemilik kos berdiri di sana dan diam aja. Tatapannya kosong. Terus dia bilang, "Semoga kamu bawa semuanya ya, termasuk yang dari dalam cermin itu." Sekarang aku udah tinggal di tempat lain, tapi jujur aku belum bisa tenang. Karena kadang waktu aku ngaca, aku ngerasa ada yang lihat balik ke arahku dari dalam sana. Dia masih berdiri di belakangku, masih senyum, masih nunggu. Dan kadang aku dengar suara itu bisik pelan, "Kamar ini belum boleh kosong." Kalau kamu masih bisa tidur malam ini, syukurlah. Tapi kalau kamu ngerasa ada yang ngeliatin kamu dari cermin, jangan lihat terlalu lama. Karena bisa aja dia masih ngikutin kamu. Sampai ketemu di cerita selanjutnya ya. Selamat tidur kalau kamu bisa tidur.